pakai jilbab dong, kalau nggak pakai jilbab nanti masuk neraka lo, nanti gini lo, nanti kita. Setiap apapun yang kita lakukan akan menjadi pahala dan kebaikan yang apabila di dalamnya itu niat utamanya itu karena Allah dan untuk Allah. Dasar lo orang gila, nggak punya ilmu, nggak punya duit, pengen punya sekolah. Mereka masak, mereka keliling. Satu RW itu lumayan loh, ada 18 RT. Ditungguin adiknya loh di sono. Hari ini kakaknya masak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebaikan untuk kita semua, dan semoga kita semua selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Biar TV, ilmu adalah salah satu hal wajib yang harus dimiliki manusia selama ia hidup. Dan salah satu bentuk ibadah adalah dengan tekun menuntut ilmu. Dalam episode Para Pencari Pahala kali ini akan berbagi cerita, kisah, sudut pandang, ilmu, dan pesan dari seorang pegiat literasi yang mengabdikan dirinya serta berjuang fi sabilillah dalam penyetaraan pendidikan dan ilmu keislaman untuk sekitarnya. Saksikan Para Pencari Pahala hanya di BR TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yati Suryati. Profesi saya pengajar, kemudian saya juga ibu rumah tangga. Saya juga seorang wirausaha dan saat ini mahasiswi juga dan salah satu pegiat literasi di DKI Jakarta. Itu kesibukannya. Saat ini tuh saya mengelola TBM, Taman Baca Masyarakat Cahaya Ilmu. Kemudian saya juga mulai merintis sekolah. Jadi pengembangan dari TBM itu sendiri tahun lalu mulai buka PAUD dan saya ngajar PAUD. Kalau di TBM sih teman-teman atau anak-anak biasa manggilnya Umi Yati gitu. Kalau menurut saya, di antara ilmu, amal, dan pahala itu semuanya prioritas. Karena ketiga hal itu saling berkaitan dan saling melengkapi. Kita berilmu tapi tidak diamalkan, tidak akan menjadi pahala kan. Kemudian kita melakukan banyak hal tapi tidak punya ilmunya juga tidak akan menjadi manfaat untuk orang lain, seperti itu. Saya sering ngomong ini sama anak-anak di TBM. Belajarlah dari banyak guru karena setiap guru itu istimewa, setiap guru itu unik, setiap guru itu spesial dan luar biasa. Ambil dan serap ilmu yang mereka punya. Kemudian kalian tuangkan, ajarkan kembali, itu praktekkan. Karena dengan begitulah kalian sedang memupuk atau menanam benih-benih pahala yang akan kalian dapatkan di akhirat nanti. Seperti itu. Bahwasanya ilmu tanpa iman, iman tanpa ilmu juga tidak akan berjalan seiring itu. Semuanya prioritas, semuanya penting. Kebutuhan. Kita tanpa belajar, kita nggak akan punya sesuatu yang lebih, karena kan Allah sudah menjamin bahwasanya Allah itu meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Karena itulah kenapa kita perlunya belajar gitu. Dan belajar itu nggak batas usia, nggak karena kamu sudah tua atau kamu masih muda atau kamu sudah jompo. Karena belajar itu sejak lahir hingga
buayan kan sampai akhir hayat. Tidak ada batasan selama kamu mau berjuang untuk terus belajar dengan baik dan mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah diajarkan. Bukan soal banyak kalau ilmu itu sebenarnya bagaimana yang sedikit yang kita pahami dan itu bermanfaat untuk orang lain. Kalau aku pribadi sih sebenarnya lebih menjadikan diri kita adalah contoh orang lain tanpa membuat kita merasa mencontohi. Jadi kayak misalnya apa yang paling mudah berjilbab lah. Saya tidak pernah bilang anak-anak pakai jilbab dong, kalau nggak pakai jilbab nanti masuk neraka lo, nanti gini lo, nanti gitu. Enggak, tapi saya mencontohkan dengan saya berpakaian dengan baik, bersih, wangi, anak-anak nyaman di dekat saya. Lama-lama nih kalau pakai jilbab cantik ya gitu, cobain deh gitu. Emang gak gerah? Enggak. Nah itu kan juga suatu pengajaran ilmu ya tanpa kita sadari bahwa terkadang yang dipikirkan itu bagaimana memberikan pembelajaran tanpa harus menggurui kayak gitu kan. Kayak belajar ngaji, saya nggak pernah bilang ayo belajar ngaji, tapi bagaimana menjadikan bahwa mengaji itu penting buat mereka gitu. Dengan pendekatan ya mulai saya lebih senang mendengarkan sih sejak awal, mendengarkan mereka tuh maunya apa, saya support. Nah dari situ baru kita bisa masukkan ilmu-ilmu yang sesuai kebutuhan sesuai dengan diri mereka gitu. Tapi kalau untuk masyarakat sih kita ngajak juga sih, kayak misalnya Bu, yuk kita ada kegiatan sedekah Jumat nih, kita bikin masak bareng gitu. Kemudian ada buka puasa bersama, santunan, ngajak ibu-ibu, mereka masak, mereka yang belanja, mereka. Jadi saya berikan kepercayaan utuh untuk mereka mengelola uang yang kita dapat untuk bagaimana uang ini bisa disampaikan kepada anak-anak yatim atau jompo duafa yang benar-benar sesuai dan dibutuhkan. Terus kayak misalnya bikin pelatihan gitu, saya ngajak ibu-ibu, Bu aku bikin pelatihan talikur nih, membuat tas. Jadi dikumpulin nih ibu-ibu satu RT, kita bikin tas bareng-bareng. Nah itu ada juga sampel tasnya, dan tasnya itu sudah sampai ke Ibu Gubernur dan Ibu Wali Kota juga loh, hasil karya ibu-ibu di sini. Dan itu seru banget gitu. Jadi aku berharap Yayasan Rumah Cahaya Ilmu itu benar-benar bisa memancarkan keberkahan dari